Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak dari Kapolsek Kecamatan Kediri yang saya muliakan, Bapak Kabin saya yang saya muliakan, pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim yang saat ini duduk agak jauh, Pembimbingan Dr. Zainuddin dan beberapa pengurus lainnya yang bisa hadir, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang sekaligus wali santri Pondok Pesantren Nurul Hakim yang saya muliakan, para masyayikh, pimpinan yayasan yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu kepala madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hakim, para asatidz, para pembina, anak-anakku semua, mudafirin lama maupun mudafirin yang akan dilantik saat ini yang saya cintai, semua anak-anakku para santri KMMI program khusus Pondok Pesantren Nurul Hakim yang saya cintai. Alhamdulillah, dalam suasana hujan saat ini bisa terlaksana satu acara yang sangat penting bagi anak-anakku para santri secara keseluruhan, yaitu pergantian pengurus OP3NH program khusus KMMI. Alhamdulillah, mari diyakini sesuai dengan penjelasan para ulama, hujan turun adalah disertai oleh malaikat rahmat, disertai oleh malaikat rahmat. Insya Allah hujan yang turun di tengah kita hujan yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Hadirin hadirat, khususnya anak-anak para santri, secara singkat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, ini supaya bisa menjadi penyemangat bagi semua anak-anakku ya, yang saat ini sedang serius menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nurul Hakim. Saya 2 hari berada di Bima, ya, hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Saya justru yang menggembirakan pada diri saya, bertemunya saya dengan beberapa alumni. Ini yang menggembirakan saya. Begitu saya mendarat di lapangan Sultan Salahuddin, kalau tidak salah, ya, yang pesawat lapangan terbang 5, saya kemudian turun mengajar Jumatan, ya. Ternyata tidak bisa terkejar karena ditutup jalan, akhirnya belok ke Masjid Terdekat. Tahu-tahu alumni di situ, alumni yang menjadi takmir masjid, ya, lupa saya nama masjidnya itu. Dan begitu dia lihat saya, Bapak harus jadi khatib sekarang. Ini saya mohon, ya, saya sekedar berkeliling, wudhu, langsung naik mimbar. Tidak sempat tahiyatul masjid, karena apa? Sudah muadzin sudah tinggal naikkan tangan untuk azan menunggu naiknya khatib.
sehingga saya naik menimba terus langsung ada yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Ternyata takbir yang saya maksudkan tadi adalah alumni tahun 96 dan dia adalah doktor dari UIN Ujung Pandang. Apa yang menarik di situ? Betul-betul amanah al-Maghfurlah, pendiri yang muassis yayasan secara resmi. Kalau dia makin muassis kita ini, muassis pertama itu belum formal. Itulah ayahanda Tuan Abdul Karim. Tapi kemudian secara formal diaktifkan, itulah muassis kedua. Itulah ayahanda Tuan Haji Sultan Hakim. Apa pesan beliau? Jangan tidak berbuat. Sekalipun kamu mengajar sekedar alif bata di tengah masyarakat. Ini seorang doktor jadi takmir yang mengatur petugas-petugas masjid. Saya bangga dengan itu. Temannya cerita bahwa Abu itu adalah doktor yang kebetulan. Akhirnya saya tanya itu berapa? Tahun 96. Ini hal yang saya banggakan, bukan jabatan tinggi. Ada juga yang saat ini menjadi kepala bidang keuangan di kantor bupati Kabupaten Bima. Juga alumni, ya, bukan saya bangga dengan jabatannya, tetapi bisa dia berperan di tengah-tengah kesibukannya sebagai pejabat dalam gerakan dakwah Islamnya. Kemudian saya kasih panitia karena ada rakor di dalam dakwah, saya kasih panitia beberapa nama alumni yang kemudian semuanya berperan di Kabupaten Bima. Ada yang berasal dari Lombok, peletakan batu pertama pondok pesantren Ulul Albab yang mudirnya adalah Ustaz Islamuddin dari Nawawi, tetangganya keluarga Ustaz Syaihan. Ya, kemarin sekaligus memanfaatkan kehadiran kita peletakan batu pertama pondok pesantren Ulul Albab. Ini yang membanggakan. Ketemu lagi salah seorang alumni yang dia menjadi kepala SMK Negeri Bima, Saudara Badrul. Ini jadi itu hal-hal yang sangat luar biasa dalam peran mereka, bukan pada jabatan yang kita banggakan, tapi peran mereka punya jabatan, tapi berperan dengan jabatannya itu. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Saya juga bertemu dengan alumni yang kebetulan berada di bandara, yang menjadi petugas kembali di bandara yang mengatur arus barang yang masuk. Bertemu juga dengan salah seorang anggota kepolisian yang bertugas di kabupaten di bandara. Jadi banyak kebanggaan saya yang itu semua merupakan bagian dari yang harus kita syukuri, bahwa Nurul Hakim berhasil sekalipun tidak secara keseluruhan berhasil mencetak siswa-siswi santri yang kemudian berperan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Yang kedua, saya singkat sampaikan tadi Ananda Qori kita membacakan ayat Al-Quran yang itu harus menjadi pegangan mudabbir di dalam melaksanakan tugas. Kalian berlatih bagaimana merevisi ayat itu. Ayat itu berbunyi tadi, la'annalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini jadi untuk kita umat Islam taat kepada pemimpin itu adalah bagian dari ajaran Islam, bukan mengada-ada, ya. Sehingga para santri, ya, yang ada di komplek ini di program khusus
harus mentaati apa yang menjadi kebijakan pimpinan pondok, tata tertib pondok, dan apa yang menjadi kebijakan dalam melaksanakan tugas OP3NH, sehingga kalian berlatih untuk merealisir ayat. Ya, kalau kita maaf ini dari sekarang saya katakan kepada anak-anakku semua, kita jangan terpengaruh dengan isu yang sedang berkembang. Ya, seakan-akan kalau kita sebut ayat, orang katakan ini agak radikal. Supaya kita betul-betul paham apa yang kita kerjakan sebagai bagian dari bangsa ini, itu adalah bagian dari ajaran agama. Ketaatan kita kepada pemerintah, ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalian para santri berlatih diri melihat ketua mudabbir bersama ketua bidang sebagai pemegang perkara kalian, di mana kalian berkewajiban taat kepada ma lam yu'mar bi maksiati. Apa? Ada tidak ketolak dan batuk? Kalau batuk doang, untuk sendiri. Oke, batuk jadi. Jadi anak-anakku semua, kalian berlatih diri taat kepada pemimpin bil ma'ruf lillahi ta'ala, ya, sehingga kalian diatur dengan tata tertib. Kalian kemudian ada kepala kada bidang ibadah, bidang keamanan, semua bidang-bidang itu akan melaksanakan tugas sesuai dengan tata tertib yang ada. Kalian harus melihat itu sebagai ulil amri di tengah-tengah kalian, sehingga kalau kalian taat, kalian berpahala. Kalian taat, kalian berpahala. Asal taat pertama bil ikhlas, yang kedua taat bil ma'ruf. Ini ya. Terakhir, anak-anakku semua, ya, mari kalian sadari bahwa kalian ini betul-betul berada dalam lingkup kehidupan sebagai pemuda-pemuda, remaja-remaja putra-putri yang masuk dalam kelompok syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemudi yang hidup tumbuh dan berkembang dalam ibadah. Kalian dari habis qabla subhi sampai kalian istirahat diatur, yang semuanya itu tidak lepas, tidak ada yang tidak terkait dengan ibadah. Syukur kalian berada di lingkungan ini, sehingga rasa syukur itu akan membawa pengaruh sebagai istiqomah kalian di dalam talabul ilmi. Ini yang saya ingin sampaikan, karena apa? Karena kondisi yang kurang fit, ya. Karena agak batuk-batuk Ustaz Mahmud ini. Jadi nanti insya Allah tentu pendidikan khusus, program khusus menyampaikan tausiah-tausiah yang lebih rinci, ya. Saya cukupkan dari saya sekian. Sekadar saya ikut bangga atas acara ini. Saya ikut bangga, saya bersyukur. Mau kita hadir sebenarnya cukup saya. Tidak ikut saya begitu, saya sakit ini, kalau mau sakit. Tetapi saya agak berat kita hadir, karena acara anak-anak bagi saya itu memiliki makna tersendiri. Ya, terakhir ya, begitu saya sampai di bandara, 2 orang putri yang bawa anak. Saya tidak tahu, cuma dia tahu, yang satu dia tahu saya beri pengajian di Masjid Nurul Habib, Nurul Habib kalau tidak salah masjid itu. Ya, di situ dia tahu kalau saya sedang ada di mana. Dia rupanya tanyakan kapan saya ketemu di bandara dengan saudaranya. Apa katanya? Saya, semua saudara saya adalah alumni Nurul Habib. Yang salah satu adalah dosen UI, Dr. Nur Yakinah. Kebetulan paling besar Nurul Yakinah, nomor 2 Nurul Halimah,
ketiga Nurul Mukminah, kemudian ada lagi yang lain-lain, sehingga dia bangga, ya, kerjakan ini ya pun anak saya. Beberapa anak kamu tidak tambah saja. Ya, alhamdulillah. Yang begitu saya syukur sekali. Ya, saya bukan mau menghormati, bukan, tetapi mereka merasa sebagai alumni pondok yang mereka rasakan sekali, rasakan betul bahwa apa yang diperoleh di pondok itu ternyata punya makna sebagai sebuah landasan dalam kehidupan ke depan, baik kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat. Sehingga yang berulang kali bahkan biasa lagi, kita di pondok tidak pernah biasakan salaman, terpaksa cuma menunjukkan kan, ya, si salah satu di antara mereka itu sambil sampaikan kebanggaannya, ya. Nah ini yang penting, ya, saya sampaikan sebagai bentuk syukur saya. Dan kepada semua anak-anak, mari ya kalian lihat itu adalah yang sukses, baik sebagai pejabat, pegawai, angkatan bersenjata, polisi, angkatan darat, angkatan laut, maupun yang menjadi guru ataupun yang menjadi ustaz di desa. Itu yang kalian, tidak ada yang kalian anak murah itu. Maaf, percakapan dari sedikit ini, Bapak Polisi, ya, pada saat datang Anies Baswedan disambut di rumah Pak Bupati, ya, itu dalam aksen menurutnya jalan raya yang diatur itu di tengah-tengah yang mengatur jalan raya lalu lintas, dia saya langsung dia pegang tangan saya, dipeluk saya alumni ya bun, seorang polisi, dan kebetulan anaknya ganteng, tinggi, ganteng, ya namanya polisi, ya, kemudian tegap, ya, salaman, tiap alumni tahun 2000 berapa gitu. Itu yang membuat kita, ya, ternyata dia kelihatan disiplin melaksanakan tugas. Begitu dah saya hormat dulu, perlu salam makan, itu kayak ini yang membanggakan, yang alhamdulillah itu semua bentuk syukur mereka kepada Allah atas pendidikan yang mereka sudah nikmati di pondok pesantren kita. Oleh sebab itu anak-anak semua berbanggalah menjadi santri. Kedua, kalian bertanggung jawab untuk meneruskan pola kehidupan yang sudah diletakkan di pondok pesantren sebagai syabun nasya'ati ibadatillah. Ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kepada bapak-bapak para tamu, ya, kepada para pembina, para asatidz, para pengawas. Saya mungkin tidak bisa menyertai sampai selesai acara, ya. Saya butuh sedikit istirahat bersama Makmun, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.